Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khairun nas anfa'u linnas. Shadaqallahul azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ta'zim wa ikraman terutama sekali kepada imam besar masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan waktu buat saya barang 15 menit untuk menyampaikan mau'izah. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada pertemuan kali ini, jadilah kita yang bermanfaat untuk orang lain, lebih-lebih untuk agama kita. Maka oleh karena demikian kita angkat suatu kisah pada masa Nabi Allah Musa. Di sana ada sepasang suami istri. Kemudian mereka hidup dalam kemiskinan, sangat-sangat miskin. Di setiap dia berusaha selalu dalam gagal. Kemudian hampir pasangan tersebut merasa putus asa. Dan akhirnya pada suatu hari berpikir, kita sebagai umat Nabi Musa, sedangkan Musa wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Allah Musa itu bisa berkalam dan berbicara dengan Allah. Kemudian terpikir bahlun ja kedih bak Musa tayak memohon talake tayu mohon bak ganyan supaya Allah bergebi kaya. Kemudian pasangan suami istri tersebut datang ke Nabi Allah Musa seraya geken ya Nabi Allah Musa nebantu lun tuan nemlake ba Allah supaya lungnya bekaya lung supaya lung bersenang. Dan akhirnya Nabi Allah Musa dengan permintaan tersebut meminta dan bermunajah kepada Allah. Dan akhirnya munajah tersebut Allah kabulkan. Tetapi syaratnya lunbi senang dan lunbi kaya kepada pasangan tersebut cuma titun hana lubeh. Situn hana lubeh lunbi kaya. Aki abih tunyan dia kembali menjadi miskin. Kemudian kabar itu sampai kepada pasangan tersebut dan akhirnya tahun itu mereka kaya. Ban kaya di dalam tun tersebut kepegah lagi yang syarat titun gata kaya abih tunyan hanali kaya. Boleh ada melimang rojit. Yang penting selama hidup tu pernah kaya. Kemudian dalam kaya watekana kaya kam melimpah harta dan akhirnya sepakat dua orangnya tengah na gebi rezeki Allah, mari kita bersedekah, mari kita membantu sesama. Dan akhirnya dalam tunyan gemu sedekah gepegat masjid, kemudian gepegat gekuah mon untuk para musafir supaya mereka minum. Dan apalagi membuat tempat istirahat para musafir, pokoknya untuk kepentingan agama Allah. Harta yang Allah titipkan dalam setahun tersebut mereka habiskan untuk kepentingan manusia dan untuk kepentingan agama.
Dan akhirnya Nabi Allah Musa gengin ka tidun lewat tidun hana ketinggatin dan hana kecabut harta. Janji setahun, tetapi sudah lewat setahun setengah, tapi pasangan tersebut tidak miskin dan hana gede, gak nyan kalewat dengan lezat dan berminat selalu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Allah Musa menghadap pada Allah, ya Rabbi, janji tidun nyo katidoi dengan hana ketinggatin lagu. Kan? Janji tidun, tapi katidun idengah kenapa tidak miskin? Hana wa kegatian lo. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, aku membuka pintu rezeki kepada dia cuma satu pintu. Tabuh pintu long buka pintu rezeki. Tetapi dia dengan rezeki yang kuberikan kepadanya, dia telah membuka beribu-ribu pintu rezeki kepada seluruh hamba-hambaku. Mana mungkin aku bisa mencabut pintu rezeki yang kuberikan kepada dia? Saboh pintu rezeki kebuka oleh Allah. Kemudian yang nabak gedanyo dah buka pintu rezeki kepada orang lain. Dengan harta yang nabak gedanyo bermanfaat kepada orang lain. Dengan harta yang nabak gedanyo manfaat li ummah. Maka orang yang bersedekah itu, orang yang bermanfaat untuk orang lain, tidak pernah akan miskin, dongko-dongko sekalian. Lebih-lebih untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pintu rezeki itu adalah orang tua kita. Jangan pernah berasumsi dan beranggapan wate kaget finansial baru long bersedekah. Menyeetnan ruang berpikir gedanyo, han get-get peng deh. Han get-get rezeki deh. Tapi untuk memperbaiki ekonomi kita, bukakan pintu itu. Yang pertama pintu rezeki orang tua kita. Kemudian yang mana lagi? Bantu agama Allah. Infakkan sebagian harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dongko-dongko sekalian, di dalam hadis Nabi, wa man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan. Tapi nada begah. So manteng yang menunaikan hajat saudaranya di dalam bulan Ramadan, qadallahu alfa hajata yaumal qiyamah. Allah akan menunaikan segala kesempitan dan hajatnya, beribu-ribu keinginan di hari kiamat Allah lepaskan karena engkau telah menunaikan hajat saudaramu dulu di dunia. Maka oleh karena demikian, getanyo dalam ta puasa dengku-dengku bandum pahala puasa ana. Yang puasa yang kita lakukan, kerjakan cuma puasa awam. Puasa awam itu cuma bisa memeliharakan sesuatu yang memasukkan dalam rongga yang terbuka, menahan diri daripada makan dan minum. Entnan tagai. Masalah upat jalan. Masalah bengeh kegop jalan. Masalah makanan hawa te makanan jalan. Dengan perkara tersebut pahala puasa sidhana merumpok, menyetingkat gedanya puasa. Tetapi untuk mendapatkan pahala yang sempurna, kata Rasul, berikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, engkau akan mendapat pahala puasa yang sempurna. Maka ingat, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, dengan kita bermanfaat kepada orang lain, sesungguhnya pintu surga akan selalu Allah buka kepada gedanyo. Jangan sampai harta yang ada pada kita menjadi masalah untuk agama. Contoh dengku maah tak pegah. Nyoko taluk semawe nanggro yang gedanyo lahi dan nanggro gedanyo dua uronyo. Tapi hari ini dengan mata kepala yang gedanyo yang kafe sudah merajalela di mana-mana. Bahkan rumah yang diwariskan oleh orang tuanya dijadikan sebagai kafe. Nyekan opat dan kan pulain, tapi dengan mata kepala kita lihat. Apakah orang yang bukannya jid ke maksiat hana dongko-dongko sekalian. Tetapi ketika kita tidak bisa menjaga keadaan, berarti masalah bagi agama dongko-dongko sekalian. Cari nafkah silahkan.
asal rezeki yang kita cari halal, tetapi jangan sampai merusak generasi kita. Dan tidak dilarang dalam agama. Hana masalah. Baik dah pandang masalah gopnya je masalah bagi kita. Tetapi orang yang sedang mencari rezeki, jaga norma-norma dan etika agama. Jadilah kita yang bermanfaat bagi orang lain. Bukakan peluang untuk rezeki banyak, untuk bersedekah. Maka as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menegahkan bala dan bisa menegahkan segala sesuatu mara bahaya bagi kita. Maka tanging tu orangnya beranggapan dengku. Orang yang beranggapan bengah ejak urang ibuka pintu gede ketika kita membuka pintu dan terus urang lagi sedekah, lagi maaf dengku. Galom lagut. Ledro urang jak lagi maaf. Nepatih be urang yak tamong bak kedai katanya dari bengah lagi maaf sampai teput. Padahal pintu rezeki yang Allah berikan itu adalah lewat sedekah. Lewat sedekah. Kemudian yang mana lagi? Urang lakai mutang anak yatim je pak rumah. Urang fakir miskin lakai mutang kadang-kadang bengah hanapa yang ilom. Lakai maaf galam lagut. Bener padeh dongku-dongku sekalian, getanyo kata tup pintu rezeki. Nyan bandum-bandum dan beranggapan lom getanyo hanjit publo tira tengah malam. Alih pandai ilmu wallahu alam. Dan hanjit publo labang tengah malam dedok. Alinyan pengedro-gedro lom menyayak blo tira tengah malam lake saka matin athira matin apa lake saka matin yang kan pengedro-gedro dengku pegah gena laju nathira nah blo ataupun hana lake cok laju puo laju tegedi mati dah lake dengku bakso dengku dengku. Jadi buat yang dah berlakunya bandung harus punya pengetahuan ilmu agama. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas dan kita bisa mengambil satu kesimpulan, sesungguhnya dengan bermanfaat bagi orang lain rezeki Allah berikan. Dan ingat, urang kaya, urang karamarsa cukup dan bisa berbagi dengan sesama. Urang susah walaupun miliaran peng han itu meret ba urang lain tetap urang nyan hantip kedro. Urang yang katip kedro karet ba urang lain. Urang yang hantip kedro ada ledat tetap hai. Maka urangnya pengumuman yang katanya dengar buno, masjid sangat membutuhkan dana. Sangat membutuhkan dana masjid. Maka infakkan, wakafkan sebahagian harta kita. Dan ingat, harta wakaf itu yang membuat awet kita. Sedekah yang membuat awet, walaupun beribu-ribu tahun telah terbujur, terbaring kaku di alam barzah, sedekah wakaf itu adalah sedekah yang membuat awet kita selalu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah pada masa Nabi Allah Musa menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu bermanfaat kepada orang lain. Bantu agama Allah. Bantu agama Allah, bantu umat Nabi Muhammad, bantu hamba Allah yang selalu membutuhkan kepada kita. Di tanganmu ada hak orang lain. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.